Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa lagi dalam persekutuan kita, dalam pemahaman Alkitab pada hari ini. Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersemangat untuk terus mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, mengucap syukur oleh karena kami tetap merasakan penyertaan Tuhan dari hari ke hari. Hingga saat ini kami ada semua oleh karena kasih Tuhan. Kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami mau menikmatinya. Doa kami supaya Roh Kudus menolong kami, memberikan hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya akan membacakan firman Tuhan dari Yohanes pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Demikianlah firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 6. Nah, kali ini saya akan menyampaikan atau membahas satu tokoh yang bernama Nikodemus. Nikodemus, seorang pencari kebenaran atau seorang pencari kerajaan Allah. Nah, itulah judul yang saya berikan. Dan saya yakin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tidak asing lagi dengan nama Nikodemus, sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes pasal 3. Bahwa dalam Injil Yohanes pasal 3 ini disebutkan Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari. Ia datang dengan hati yang haus akan kebenaran. Ada kerinduan untuk mengerti lebih dalam tentang kebenaran, khususnya berkaitan dengan kerajaan Allah. Nikodemus melakukan percakapan pribadi dengan Yesus. Dan kemudian Yesus memberikan pengajaran yang sangat penting tentang rahasia untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, baiklah kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang Nikodemus ini. Nikodemus, seorang pencari kebenaran atau pencari kerajaan Allah. Nah, hal yang pertama ini berbicara tentang pengenalan kita akan Nikodemus. Siapakah Nikodemus itu? Memang kalau kita membaca Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru, karena memang Nikodemus ini adalah tokoh dalam Perjanjian Baru. Sedikit sekali yang kita ketahui tentang Nikodemus. Kisahnya hanya muncul 3 kali dalam kitab Yohanes. Pertama, ketika dia mengunjungi Yesus di malam hari sebagaimana bacaan kita, Yohanes pasal 3. Kedua, ketika dia muncul sebagai bagian dari Dewan Tinggi Yahudi yang disebut Sanhedrin, Yohanes pasal 7 ayat 50 sampai 51. Dan ketiga kalinya ketika dia membawa 50 kati rempah-rempah mahal. Dan kemudian bersama dengan Yusuf dari Arimatea, dia
menguburkan Yesus, ya. Ini pada saat kematian Yesus di dalam Yohanes pasal 19 ayat 39. Jadi kita mengenal atau mengetahui tentang Nikodemus ini hanya berdasarkan sumber-sumber ini. Kita mendapat identifikasi bahwa Nikodemus adalah seorang Farisi. Jadi kita mau kenal dulu ya, siapa Nikodemus ini. Bahwa di ayat ini dikatakan, Yohanes pasal 3, dia adalah seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi. Dan orang Farisi pada saat itu memang mereka adalah kelompok yang mematuhi atau berusaha mematuhi atau juga bersumpah mau mematuhi semua tradisi dan penerapan hukum Allah, ya, hukum Taurat begitu. Namun mereka juga sering dikecam oleh Yohanes Pembaptis, bahkan ketika Yesus datang, Yesus juga menegur mereka atau mengecam mereka sebagai orang-orang munafik. Ya, kenapa? Karena memang orang Farisi ini, ya, mereka merasa bahwa mereka adalah golongan atau kelompok elit yang memiliki kebenaran. Mereka merasa bahwa mereka yang memiliki kebenaran itu. Sehingga mereka menolak kebenaran tentang Yesus, karena itu tidak sesuai dengan konsep pikiran mereka. Nah, di antara orang-orang Farisi ada Nikodemus. Ya, Nikodemus dia dikenal sebagai seorang yang saleh dalam kehidupan agamanya, dia terhormat karena dia juga adalah seorang rabi. Dia adalah seorang pengajar agama Yahudi. Atau Yesus berkata, dia adalah seorang pengajar Israel. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-10, di sana disebutkan, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Jadi Yesus mengkonfirmasi bahwa memang Nikodemus ini adalah juga seorang guru, seorang pengajar Israel. Artinya kalau dia adalah seorang guru, seorang rabi, dia juga memiliki pendidikan yang mumpuni, pendidikan yang tinggi. Ya. Bahkan juga dia adalah anggota dari Sanhedrin, ya. Ya, anggota Dewan Tinggi Yahudi yang kuat pada masa itu. Jadi Sanhedrin itu dikenal sebagai mahkamah agung, ya, mahkamah agama di Israel. Jadi artinya bahwa Nikodemus adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh di kalangan Yahudi. Kenapa dia berpengaruh? Karena memang status sosialnya, kemudian pendidikan akademisnya, juga jabatan rohaninya yang tinggi. Jadi itu tentang pengenalan kita secara singkat tentang siapa Nikodemus, sebagaimana yang kita tahu dari Alkitab. Lalu yang kedua yang akan kita lihat adalah tentang perjumpaan Nikodemus dengan Yesus. Dalam Yohanes 3 ayat 2 disebutkan bahwa Nikodemus berjumpa dengan Yesus pada saat malam hari. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Jadi, mengapa dia mau datang kepada Yesus? Dan mengapa pada waktu malam? Apakah dia hanya ingin tahu dan perlu mengklarifikasi kebenaran tentang kemampuan Yesus melakukan mujizat? Apakah dia dalam kunjungan resmi sebagai delegasi Farisi dari Dewan Yahudi untuk menyelidiki dan menanyai Yesus? Apakah dia takut akan kehilangan posisi atau kehilangan kekayaan dan statusnya jika dia terlihat bersama Yesus? Artinya dilihat oleh golongan Farisi yang lain, dilihat oleh teman-temannya. Ya, jadi saudara, sejujurnya kitab suci tidak memberitahu kita
Mengapa Nikodemus datang pada malam-malam hari mendekati Yesus? Ya, karena itu kalau tidak diberitahu oleh Alkitab secara tegas, ya kita pun tidak perlu harus mencari tahu kenapa ya harus malam. Karena bukan itu yang terpenting dalam bagian ini. Tapi hal yang terpenting adalah konten atau isi dari perjumpaan itu. Isi dari pertemuan itu, isi percakapan itu, itulah yang menjadi penekanan dalam bagian ini. Ya, kita lihat bahwa Nikodemus tertarik dengan pelayanan Yesus. Karena pelayanan Yesus itu penuh dengan tanda-tanda dan mujizat. Dia kagum sehingga dia serius mau berjumpa dengan Yesus. Karena ada rasa ingin tahu tentang Yesus dan juga tentang pengajaran Yesus. Saya kira, nah ini hal yang sangat penting ya. Bukan hanya sekedar rasa kagum akan Tuhan, kagum akan tanda-tanda ajaib, kagum akan mujizat, tapi terlebih ada satu kerinduan untuk berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Ada satu kerinduan untuk mengenal Yesus secara pribadi, tapi juga untuk mengetahui atau mendengar langsung ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus. Nah, ini hal yang sangat penting ya. Dan yang ketiga kita melihat bahwa Yesus mengajar Nikodemus. Ya, ketika Nikodemus datang kepada Yesus, lalu kita lihat bahwa Yesus mengajar Nikodemus. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Yesus mengajar tentang kebenaran hakiki berkaitan dengan syarat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, apa yang merupakan syarat atau hal yang menjadi terpenting untuk seseorang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, sehingga memang di sini kita lihat bahwa inti dari percakapan Yesus dengan Nikodemus itu bicara tentang kelahiran kembali. Ya, pertemuan ini juga bisa disebut ya, percakapan tentang kelahiran kembali atau disebut sebagai lahir baru secara rohani atau kelahiran dari atas. Ya. Dalam percakapan itu, Nikodemus memanggil Yesus sebagai rabi, guru yang diutus oleh Allah. Pada ayat yang kedua ya, Nikodemus mengakui bahwa tanda-tanda ajaib yang dibuat Yesus itu sebagai bukti penyertaan Allah. Salah satu tanda ajaib yang dilakukan Yesus adalah mengubah air menjadi anggur dalam perkawinan di Kana. Ini Yohanes pasal 2 ya, konteks sebelumnya. Dan di sana dicatat banyak orang yang kagum. Ya, pasti Nikodemus juga kagum mendengar peristiwa ini. Namun kemudian Yesus menanggapi dengan poin penting berkaitan dengan kelahiran kembali, tentang born again. Ya, kadang dalam istilah teologi ini disebut dengan regenerasi, kelahiran kembali dalam ayat yang ketiga. Jadi maksudnya bahwa tanda-tanda mujizat bukanlah berita utama yang sesungguhnya yang mau disuguhkan oleh Yesus. Tapi pesan atau berita dari kerajaan Allah yang sangat penting adalah Yesus Kristus. Pribadi Yesus Kristus sebagai Mesias yang datang ke dunia ini, kemudian disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus manusia yang berdosa. Sebenarnya itulah inti berita yang sesungguhnya berbicara tentang kedatangan Yesus. Jadi bukan sekedar ya mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib, tapi bicara tentang pribadi Yesus. Dan dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah bukti kasih Allah itu. Dan inilah sesungguhnya yang mau juga disampaikan oleh Yesus kepada Nikodemus dan kepada manusia pada umumnya, kepada saudara dan saya.
Untuk bisa percaya kepada pesan atau berita ini, ya seseorang harus dilahirkan kembali. Yesus mengajarkan tentang kebutuhan akan kelahiran kembali sebagai kriteria untuk melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kita lihat di sini, dalam ayat yang ketiga, dikatakan bahwa Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Tapi kemudian ditegaskan lagi dalam ayat yang kelima, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi disebutkan di sini bahwa kriteria syarat untuk bisa melihat dan juga masuk ke dalam kerajaan Allah haruslah mengalami kelahiran kembali, kelahiran baru secara rohani. Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, sekali lagi tidak cukup dengan hidup saleh, hidup berbuat baik, hidup di dalam kekaguman akan mujizat. Tidak cukup dengan itu. Bukan hanya tidak cukup, memang tidak bisa. Tetapi harus terlebih dahulu mengalami kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri seseorang. Ada 3 kali Yesus menekankan tentang keharusan kelahiran kembali. Bisa dilihat ayat 3, ayat 5, dan ayat yang ke-7. Bahkan dalam ayat yang ke-7 ditegaskan lagi di sana. Ayat 7, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Jadi ada penegasan, kamu harus. Jadi harus dilahirkan kembali. Apa maksud dari dilahirkan kembali? Atau lahir baru? Atau regenerasi? Ya. Seorang teolog berpendapat bahwa kelahiran baru adalah suatu pekerjaan supranatural. Supranatural. Sesuatu yang melampaui alam gitu ya, melampaui yang alami, yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk menghidupkan kembali roh atau kerohanian kita yang sudah mati karena dosa. Dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan, kamu semua telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu sudah mati secara rohani. Maka tidak mungkin bisa meresponi kebenaran. Kapan seseorang mengalami kehidupan rohani? Yaitu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi John Piper, seorang teolog, berkata bahwa kelahiran baru itu adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus secara supranatural untuk memasukkan kehidupan rohani ke tempat yang tidak ada kehidupan rohani sebelumnya. Yaitu manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, yang sudah mati secara rohani. Nah, kalau kita memperhatikan dalam Yohanes 6 ayat 63, di sana juga dikatakan rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi kelahiran baru itu adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, di dalam kehidupan manusia yang berdosa, sehingga dikatakan manusia itu menjadi ciptaan baru. Dan itu adalah kedaulatan Allah ya. Ya, hal itu tidak bisa dilihat langsung dengan mata. Bagaimana sih Roh Kudus mengerjakan kelahiran baru dalam diri kita? Kita tidak bisa lihat Roh Kudus. Namanya roh. Tetapi kita bisa mengalami Roh Kudus. Kita bisa merasakan kuasanya. Kita bisa memahami kehendaknya. Dan kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita itu berlangsung sekali saja, sekali seumur hidup, berlaku sampai selama-lamanya. Kelahiran kembali adalah transformasi yang terjadi dalam jiwa manusia ketika mereka mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatinya secara pribadi. Jadi Roh Kudus bekerja dalam diri kita, dialah yang
membersihkan dosa-dosa kita, dan kemudian memberikan kehidupan yang baru. Nah, Yesus menjelaskan kepada Nikodemus tentang pentingnya kelahiran kembali. Bahwa kelahiran kembali itu adalah satu keharusan, dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus, yang bagi kita itu sesuatu yang bersifat misterius. Misterius dalam pengertian itu melampaui daripada pikiran kita. Maka dikatakan seperti angin yang bertiup. Kita tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan kelahiran rohani. Ini adalah karya Roh Kudus yang memampukan kita untuk melepaskan diri dari ikatan dosa dan kemudian menikmati kebebasan yang baru di dalam Kristus. Kebebasan dari segala perbudakan dosa, kita terlepas dari ikatan belenggu si iblis, dan tentu kita tidak lagi dikuasai oleh maut. Jadi di dalam Kristus kita sudah mengalami kemenangan atas dosa, atas iblis, dan juga atas maut. Inilah bukti kasih Allah yang begitu besar. Dan bagi kita yang percaya, ini adalah kasih karunia. Ini adalah grace. Ini adalah anugerah semata-mata. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang ini kita menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, dan kita sungguh-sungguh percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah anugerah semata-mata, pekerjaan Roh Kudus yang melahirkan kita secara rohani, yang juga memberikan kita iman, menganugerahkan kepada kita satu iman, kepercayaan yang sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini luar biasa ya. Ini pekerjaan Roh Kudus. Lalu yang keempat, respons Nikodemus terhadap pengajaran Yesus. Ya, jadi sekali lagi bahwa Nikodemus adalah salah satu dari sedikit orang Farisi yang percaya kepada Yesus. Kedatangan Nikodemus kepada Yesus pada malam hari yang sangat berisiko, itu berisiko ya. Ternyata tidak sia-sia. Ini adalah malam yang terpenting dalam hidupnya. Itu adalah percakapan yang terpenting dalam hidupnya. Karena melalui percakapan dengan Yesus, perjumpaan dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Hidupnya mengalami pembaruan. Itu adalah percakapan yang penting. Karena pada malam itu Yesus berbicara kepada Nikodemus tentang hal yang paling penting di dalam hidup ini. Yaitu tentang keselamatan. Tentang syarat untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tentang kepastian surga. Tentang hidup yang kekal. Tentang kelahiran kembali. Dia adalah seorang Farisi yang tertarik dengan karakter dan mujizat Yesus. Tertarik dengan pribadi Yesus, tertarik dengan pengajarannya. Meskipun pada saat itu, ya orang Farisi ya tidak suka atau cenderung bermusuhan dengan Yesus dan juga murid-muridnya. Tetapi ada satu keingintahuan, ada satu keseriusan di dalam hati Nikodemus. Ada rasa ingin tahu bahwa ada kebenaran yang lebih besar yang harus ditemukan. Dan akhirnya Nikodemus menemukannya. Sekalipun dalam Yohanes pasal 3 kita tidak menemukan respons secara langsung pada saat itu juga, berupa pengakuan pribadi Nikodemus terhadap pengajaran Yesus. Namun kita bisa mendapatkan konfirmasi dalam pertemuan Nikodemus yang kedua dengan Yesus. Artinya ini ada progres, ada proses bahwa Nikodemus ternyata menaruh percaya dalam hatinya secara diam-diam, dan dia mempertaruhkan reputasinya ketika dia berbicara mendukung Yesus. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 50
sampai 51. Jadi kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 7 ayat 50 sampai dengan 51, Nikodemus ya, dikatakan di sana, Nikodemus seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum dia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Ya, sehingga ketika Nikodemus berkata seperti itu, bertanya seperti itu, jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Jadi di sini kita lihat bahwa Nikodemus muncul ya karena dia mengenal siapa Yesus. Dia mendukung Yesus ketika orang-orang Farisi yang lain berusaha untuk mencari kesalahan Yesus, berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Lalu kemudian juga terlihat dengan jelas betapa Nikodemus mengasihi Yesus. Pada saat kematian Yesus, dialah salah satu yang bersedia, yang mau berkorban dalam penguburan Yesus. Dia bersama dengan Yusuf dari Arimatea telah menunjukkan iman mereka kepada Yesus. Nikodemus berani mengambil sikap yang rela menyerahkan hidupnya demi Yesus. Ini luar biasa. Jadi, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa pelajaran yang kita dapatkan dari kisah Nikodemus ini? Ya, tentu ada pelajaran penting yang bisa kita aplikasikan melalui kisah ini. Pertama, bahwa kita tidak akan pernah bisa menjadi bagian dari kerajaan Allah kecuali kita dilahirkan kembali. Nah, ini adalah syarat mutlak. Kelahiran kembali itu disebutkan oleh Yesus sebuah keharusan. Kamu harus dilahirkan kembali. Melalui pertemuan dan percakapannya dengan Yesus, Nikodemus menjadi simbol bagi mereka yang mencari kebenaran dan mencari pengenalan yang lebih dalam akan Allah dan kerajaannya. Ia mencerminkan kebutuhan manusia untuk bertobat, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, dan memiliki kepastian masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, pertanyaannya, bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Apakah sudah memiliki keyakinan atau kepastian masuk ke dalam kerajaan Allah? Saya berharap Bapak, Ibu sekalian tidak ada lagi yang ragu, tapi semua memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus. Amin. Apakah sudah memiliki atau sudah mengalami kelahiran kembali? Dan kapan kita mengalami kelahiran kembali? Ya, kalau secara praktisnya, ya seseorang harus sadar dan insaf atau insaf bahwa dia orang berdosa. Dia mau mengakui dosanya, memohon ampun, dan kemudian dia membuka hatinya. Atau Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah paling tidak satu kali saja sungguh-sungguh membuka hati, percaya dan menerima Yesus, sang kebenaran sejati sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati, Juru Selamat pribadi, maka kita sudah memiliki kepastian keselamatan. Ya, kalau sudah, puji Tuhan. Tapi kalau belum, maka kebenaran firman Tuhan hari ini mau menegur atau juga mengajak kita sekaligus untuk sungguh-sungguh mau menyadari siapa kita, mengakui dosa kita, memohon pengampunan, lalu kita mau sungguh-sungguh membuka hati, percaya dan terima Yesus masuk dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika kita sungguh-sungguh percaya dan terima Yesus, Roh Kudus akan diam di dalam hidup kita. Roh Kudus mendiami hati orang percaya. Lalu kemudian memenuhi hati orang percaya dengan damai sejahtera dan sukacita surgawi. Dan oleh Roh Kudus kita terus diarahkan untuk hidup di dalam kebenaran firman. Ketika kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, kita hidup sesuai dengan firman, kita hidup sesuai dengan kehendaknya, maka yang keluar dari diri kita adalah buah Roh Kudus.
ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Sebagaimana di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 itu. Tapi yang berikutnya bahwa yang bisa kita pelajari juga dari bagian ini bahwa Tuhan dapat mengubah siapa saja. Mengubah mereka yang mungkin kita anggap tidak terjangkau, artinya kita tidak bisa memenangkan dia. Ya memang, kita tidak bisa, hanya Tuhan yang bisa. Tuhan itu sabar, dia penuh kasih, dia mengasihi semua orang, dan tangannya selalu terbuka untuk menyambut siapapun yang mau datang kepada dia. Itu sebabnya dia berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari. Ini juga bisa dimaknai secara simbolis bahwa dari keadaan kegelapan rohani yang ada dalam hidupnya, dia datang kepada sang terang yang sesungguhnya. Banyak orang yang merasakan kegelapan di dalam kehidupannya, ingin mencari jawaban dan arti hidup yang sejati. Maka Nikodemus ini ya mencerminkan keinginan manusia yang jujur untuk mencari Tuhan, yang menyadari bahwa memang dia terbatas dan dia mau datang kepada Tuhan. Dan kita lihat dalam bagian ini, Yesus melayani dia. Yesus mengasihi Nikodemus dan mau menjangkau dia dengan kasihnya. Dan yang ketiga, jika kita mau, Tuhan juga bisa memakai kita sebagai alatnya untuk membangun kerajaannya. Nikodemus sudah menunjukkan perubahan dalam hidupnya. Meskipun awalnya dia datang dalam kegelapan atau mungkin juga dalam keraguan, tapi kemudian dia muncul kembali di hadapan publik, di hadapan umum sebagai saksi bagi Yesus. Ia memberikan dukungan dan bantuan dalam pemakaman Yesus dan menguburkannya dengan penghormatan yang pantas. Nikodemus menunjukkan perubahan nyata dalam hidupnya. Dari keraguan menuju keyakinan dan pengabdian yang aktif. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari tokoh ini, Nikodemus, bahwa dia ingin tahu kebenaran, dia mau mencari kebenaran, dia mau berjumpa dengan Yesus, dan percakapan dengan Yesus itu menjadi percakapan yang terpenting. Jadi, mari kita juga membangun komunikasi. Membangun komunikasi dengan Tuhan. Percakapan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan. Itulah yang terpenting yang mengubah kehidupan kita. Lalu, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita juga mempercakapkan atau membicarakan atau memberitakan tentang Tuhan yang sudah mengasihi kita. Ada banyak ya kelompok-kelompok percakapan, kelompok-kelompok reuni, kelompok-kelompok geng-geng gitu ya di dalam dunia ini. Ya, saya yakin kita tidak masuk geng-geng gitu ya. Kita masuk dalam persekutuan rohani, perkumpulan yang rohani. Maka apa yang menjadi tema percakapan kita? Apakah inti percakapan kita membicarakan tentang kelemahan orang lain, membicarakan tentang hal-hal duniawi, membicarakan tentang hal-hal yang memuaskan diri saya, tapi belajar dari kisah ini, ternyata percakapan yang mengubahkan, percakapan yang menyenangkan adalah percakapan tentang Tuhan, tentang kerajaannya, tentang keselamatan. Itulah yang seharusnya menjadi topik utama percakapan kita dimanapun kita berada.
Sehingga bukan kita saja yang berbahagia, tapi orang yang mendengarkan berita yang kita sampaikan, mendengarkan percakapan kita, orang lain juga akhirnya bisa tahu kebenaran bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, tidak ada yang lain. Maka mari kita terus menyaksikan kasih Tuhan kepada orang lain, supaya semakin banyak orang mengenal Yesus dan akhirnya menyerahkan hidupnya bagi Yesus, dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi kemuliaannya. Itulah kerinduan kita. Itu juga merupakan kerinduan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Amin ya. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa menyerahkan persekutuan kita, berdoa menyerahkan saudara-saudara kita yang sakit, berdoa menyerahkan keluarga kita supaya terus dipakai Tuhan, berdoa juga untuk bangsa dan negara kita, berdoa juga untuk pemberitaan Injil. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami dapat merasakan, mengalami firman, menghidupi firman. Dan setelah itu kami dapat membagikan firman itu kepada orang lain, kepada sesama kami. Bapa di surga, saat ini kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk persekutuan PADEL. Tuhan memberkati semua anggota dari persekutuan ini. Tuhan menolong dalam pergumulan pribadi, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Engkau yang menyertai, sehingga kami semua dapat melewati dengan baik. Berkatilah para pengurus dari PA ini, berkati juga pembina kami. Biarlah semuanya tetap bersemangat untuk melakukan tugas mulia demi kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi mereka yang dalam keadaan lemah, dalam kondisi yang sakit, membutuhkan kesembuhan dan pemulihan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, dan juga memberikan iman yang teguh, supaya dalam segala kelemahan mereka, dalam segala penderitaan, mereka tetap dapat merasakan kasih Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan itu ada, dan Tuhan tetap mengasihi. Dalam segala situasi apapun, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di surga, kami menyerahkan semua program dari PADEL di sepanjang tahun ini. Tuhan menolong supaya semua boleh terlaksana dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di atas semuanya ada Soli Deo Gloria. Tuhan dimuliakan. Bapa, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia, supaya tetap aman, tetap bersatu, dijauhkan dari segala peperangan, dijauhkan dari segala perpecahan. Tetapi doa kami supaya Engkau terus menolong Indonesia boleh mengalami kemajuan. Di tengah-tengah tahun politik saat ini, menjelang pemilu 2024, kami juga berdoa memohon Tuhan tetap ambil kendali supaya Indonesia tetap bisa aman dan menjalankan semua program dalam rangka pemilu ini dengan baik. Kami berdoa untuk pemerintah yang sedang memerintah saat ini, Presiden Jokowi dengan Wakil Presiden, semua kabinet, kiranya Tuhan memimpin menyertai. Doa kami secara khusus untuk hamba-Mu Pak Luhut sebagai Menko Marves, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan untuk dapat terus menjalankan tugasnya dengan sukacita dan menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini, berpengaruh bagi kemajuan bangsa. Berkati bersama dengan Ibu Devi, bersama dengan semua anak, mantu, cucu-cucu. Tuhan jaga lindungi, Tuhan pakai keluarga ini menjadi garam dan terang, menjadi berkat seluas-luasnya bagi bangsa ini, bahkan bagi
dunia ini. Bapa, kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pemberitaan Injil di berbagai tempat. Para penginjil, para pendeta, para hamba-hamba Tuhan, misionaris, dan juga para majelis gereja, bahkan juga anggota jemaat. Tuhan pakai kami semua. Terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Terlibat dalam pekerjaan misi. Dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Beritakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga kami rindu supaya kami, hamba-hamba-Mu, kami, gereja-Mu, juga dapat menjadi berkat di lingkungan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh hidup kami. Doa kami bawa kepada-Mu. Dalam nama Yesus yang mengajar muridnya berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang kekal, serta persekutuan, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, terus memberkati kita. Mulai dari saat ini, sampai selama-lamanya. Semua kita berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Salam.